Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, selalu yang lagi sakit segera sembuh, dan yang sedang dalam masalah segera mendapatkan solusi ya teman-teman. Maaf sambil minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi semoga yang terbaik, yang baik-baik selalu bersama kalian. Teman-teman, saya tuh kemarin tuh ke Alas Ketonggo teman-teman. Saya ke Alas Ketonggo. Terus terang ke Alas Ketonggo itu untuk mandiin Putra, karena Putra itu udah saatnya harus saya mandikan, karena dia sekarang umur 7 tahun 8 tahun. Nah nanti 9 tahun itu saya mau bawa dia ke Gunung Lawung. Jadi sebelum dia disunat itu dia harus dibawa ke Gunung Lawung. Terus nanti terakhir itu seharusnya dibawa ke Semeru teman-teman, harus dibawa ke Semeru. Cuman saya nggak bisa bawa Putra ke Semeru dengan alasan pertama, Semeru itu bagi saya masih sangat berbahaya untuk Putra. Jadi nanti saya rencananya mau bawa ke lereng Wilis ataupun ke Penanggungan saja. Nah kemarin itu saya bawa Putra itu ke Alas Ketonggo, saya mandiin di Tempur. Karena dawuh dari Kanjeng Sunan Lawu itu kan Putra harus dimandikan di sana. Cikal bakalnya kan harus dimandikan di sana. Terus saya itu perjalanan dari rumah itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi perjalanan mampir dulu ke tempat teman di daerah Ngawi. Kita mampir di situ sekitar 2 atau 3 jam kita di situ. Di situ ada sendangnya juga. Nama desanya mana ya? Saya lupa kemarin tuh. Kita ambil air dari situ, terus kita itu menuju ke Alas Ketonggo teman-teman. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun saya nggak ke sana, hampir 20 tahun saya nggak ke Alas Ketonggo, tapi kayak ada ikatan batin gitu loh teman-teman, ada ikatan batin. Saya tuh nggak lupa, jalannya tuh nggak lupa. Saya sama sepupu, terus ada temennya sepupu yang tentara juga ngikut. Terus di situ itu saya tuh nggak lupa teman-teman, kayak ada ikatan batin tersendiri, ikatan batin. Nah kita sampai sana itu sekitar jam 4:30 sore. Di Alas Ketonggo itu sampai sana itu jam 4:30 sore. Terus saya tuh nyari dulu tuh saya ada satu teman itu namanya Mbah Wat itu dulu yang suka ngasih makan saya di Alas Ketonggo. Waktu saya tinggal di Alas Ketonggo itu yang suka ngasih makan saya itu namanya Mbah Wat. Ternyata Mbah Wat itu sudah almarhum dan istrinya kembali ke anaknya di Kalimantan. Nah Mbah Wat ini dulu tuh ada 7 seperguruan teman-teman. Dia seperguruan sama Pak Purmadi, Joko Bodo, Cengase, Bos Edi, sama Ki Kusumo atau siapa, saya lupa. Pokoknya Mbah Wat itu pernah cerita ke saya itu seperti itu. Nah di sana saya cari, ternyata sudah meninggal 4 tahun yang lalu teman-teman. 4 tahun yang lalu Mbah Wat ini sudah meninggal. Terus saya langsung turun ke Srigati, ke Tempur yang Jujukan itu teman-teman. Ketempuran yang Jujukan itu. Terus ini saya bilang sama itu. Nah terus ke situ ada waktu itu, terus
Putra ini kan udah mau masuk waktu maghrib ya teman-teman. Waktu maghrib saya mandiin, maksud saya Putra itu mandi sama om-omnya gitu loh. Tapi Putra ini nggak mau, Mama Putra mau mandi sendiri. Katanya Putra mau mandi sendiri. Oh ya udah, berani Mama berani. Padahal itu Putra baru pertama kali itu ke situ loh. Putra baru pertama kali ke situ itu dia langsung mandi sendiri teman-teman. Dia mandi sendiri. Terus dia tuh bilang begini, Mama apa? Mama ada mbah katanya. Ada mbah Mama, mbahnya naik kuda katanya. Mbahnya naik kuda Mama. Mana mbahnya? Itu di sono Mama, di sono. Jadi ada arah ke sana katanya gitu. Terus oh nggak apa-apa katanya saya gitu. Mbah bilang apa? Putra mau dikasih Mama, dikasih batu gitu. Entah Putra pakai, oh ya nanti dapat batu, kan dia mandi sendiri teman-teman. Dan anehnya tuh dia itu nggak berani, nggak mau ditemenin. Dia tuh berani, nanti videonya saya upload di shortnya. Dia tuh nggak mau ditemenin teman-teman, dia nggak mau ditemenin. Nah setelah itu kan maghrib saya suruh entar dulu Put, maghrib ayo naik dulu saya bilang. Dia nggak mau naik. Terus pada akhirnya setelah itu ini teman-teman, dia nggak mau naik. Saya dua situ bakar hiu. Saya tuh dapat jawilan ini nih yang di Sungai Tempur ini kan ada 2 pohon jambu nih, sama-sama pohon jambu alas, cuman yang satunya ini manis, yang satunya ini pahit gitu loh teman-teman. Satunya manis, satunya pahit. Terus saya di situ saya bilang sama bapak-bapak yang nunggu di situ, Pak, jambunya nggak berbuah Pak. Enggak Pak, udah lama nggak buah, ini rontok terus. Oh nggak sih Pak, mau ngambil sebenarnya kalau nggak. Enggak ini Mbak, enggak berbuah, rontok terus ya Mbak. Oh ya udah ya Pak. Terus Mbak, kan di atas tempuran kalau kita nyusurin sungai itu kan ada satu pohon, namanya itu pohon wunung ya, wunung tuh. Jadi di situ pohonnya ini kayak ini teman-teman, jadi pohonnya tuh gede tapi berlubang tengahnya itu loh. Jadi kalau kita tuh masuk ke situ kayak dul kayak mendal gitu loh. Saya tanya, Pak, wit liwungnya ono Pak neng dhuwur. Oh masih Mbak, itu juga aneh loh Mbak, nggak pernah itu, padahal sudah kemarin kebakaran juga nggak kebakar loh Mbak di situ. Oh, terus akhirnya bapak ini kan tanya ya, Mbaknya kok tahu sini sih Mbak? Enggak Pak, saya dulu di sini lama, saya bilang itu. Oh, sama Mbak Sri ya katanya gitu. Baru inget dia sama saya itu, dia baru inget. Oh ya iya Pak, saya Mbak Sri gitu. Ya Allah gitu. Terus saya juga udah lupa bapaknya ini siapa, saya juga lupa. Cuman bapaknya ini pernah dengar tentang saya. Terus akhirnya selesai mandi ini, Putra ini teman-teman saya ajak naik. Put ayo Put, udah naik Put, udah jam 7 loh, udah gelap. Ya mama naik dia. Nah pikiran saya tuh biar anak-anak ini istirahat kan di warung, saya ke arah Korigapit teman-teman. Saya ke arah Korigapit. Saya jalan lah sendirian, sama yang sepupu saya yang tentara ini bilang gini, Mbak, tak kancane apa piye? Nggak usah, saya mau sendiri aja. Jadi saya tuh ke situ jalan teman-teman arah Korigapit itu.
Nah di Korek Gapit itu saya itu inget, saya kan pernah cerita ada satu gendruwo yang matanya merah di sini ya teman-teman, yang hanya punya satu mata. Itu saya tuh kayak ngeliat sekelebatan dia, ya mungkin kayak ada ikatan batin gitu ya teman-teman. Dia mendatangin saya mungkin ya, mau saya berkata apa juga saya nggak tahu, mendatangi saya. Terus saya bilang begini, nek sira isih ngerti ingsun, kalau kamu tuh masih tahu saya, maka wujudlah seperti layaknya manusia, saya bilang gitu. Kok ini nih nggak mau teman-teman, nggak mau, dia tuh nggak mau berwujud seperti manusia, masih gendruwo gini teman-teman, gede badannya gede. Terus saya berpikir, oh ini bukan gendruwo yang itu. Kamu nggak makan dulu Nang. Terus apa namanya, ini bukan gendruwo yang teman saya deketi teman-teman. Saya deketi itu ternyata benar, iya. Begitu saya deketi, ternyata benar itu bukan gendruwo yang teman saya dulu, itu bukan. Ini nih jadi sebelah ini hancur teman-teman, mukanya hancur. Terus taringnya gitu. Saya ya ketakutan ya, wajar saya takut. Saya langsung balik lari teman-teman, lari ngos-ngosan saya. Mana badan segede gini, lari tengah hutan. Saya tuh ngos-ngosan teman-teman, saya ngos-ngosan. Terus pada akhirnya setelah itu saya ini teman-teman, apa namanya, masih ngos-ngosan tuh saya video ini itu ada videonya teman-teman, ada videonya, nanti saya share, pokoknya saya share di YouTube saya, itu ada videonya, benar-benar ada videonya. Terus saya lari, terus saya kan sampai ngos-ngosan, nggak bisa napas. Saya baca pokoknya sebisa saya, sambil saya itu bilang gini, Allahu Akbar. Ini kan Alas Ketonggo ini udah sangat ramai ya, hutannya udah terbuka teman-teman, udah banyak warung sekarang, tapi kok masih ada penghuni yang seperti itu ya, mungkin namanya hutan kan teman-teman, hutan. Terus lagi juga banyak yang bakar dupa di situ, jadi dia memunculkan itu kan. Terus akhirnya saya gini, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya nyebut gitu. Terus sampai pada akhirnya saya ini gini, kalau memang kamu ingin mengenal saya, perkenalkan, saya ini si Jabang Penistri, saya yang ngomong Kanjeng Sunan Lawu. Terus kamu jangan mengganggu saya juga tidak akan mengganggu kamu. Mohon untuk tinggalkan saya bilang gitu teman-teman. Terus pada akhirnya gendruwo ini masih di situ, jadi ini pohon-pohon ada sela-sela gitu loh, sela-sela pohon gitu. Terus akhirnya gendruwo itu entah pergi kemana, saya nggak tahu. Dia pergi, saya langsung nyusul, itu hampir jam 8:30. Saya nyusul anak-anak tadi, mas-masnya tadi saya susul. Pada nanya, loh Mbak, kenapa Mbak? Lah Masya Allah, kamu tuh nggak ngerti, saya tuh loh dikejar-kejar sama gendruwo, saya bilang gitu. Loh maksud sampean takut Mbak? Ya gimana nggak takut, namanya manusia mah, takut mah ada, saya bilang gitu. Emang saya ini bukan manusia, saya bilang gitu kan. Oh kirain sampean nggak takut. Ya takut lah, gila apa nggak takut, saya bilang gitu kan teman-teman. Mungkin adalah anggapan mereka, saya nggak bakalan takut mungkin. Ya tapi namanya ketemu begituan, siapa sih yang nggak takut ya kan. Akhirnya setelah itu saya pulang.
Saya pulang di perjalanan itu saya mikir, itu gendruwo yang teman saya kemana? Kok nggak ada? Ini yang muncul mah gendruwo lain. Terus setelah itu dengan sampai di rumah tuh saya masih kepikiran, teman-teman saya masih kepikiran. Dan malamnya benar putra itu sampai di rumah itu ngasih saya itu sebuah batu. Sebuah batu itu batunya kecil, ada cincinnya emas. Itu sudah pastikan ini cincinnya emas, teman-teman. Cincinnya emas. Terus saya ke putra, dapat dari mana? Tadi dapat dari itu mah, dapat dari sungai. Orang putra tadi dia digigitin ikan gitu. Emang di alas ketongga itu emang masih banyak ikan, teman-teman. Ikan itu masih banyak banget di sungainya itu. Nah setelah itu ya sudah, saya bawa batunya, saya ambil, dan walau mudah-mudahan batu ini kelak menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu, teman-teman. Jadi nanti saya share video pendeknya di shortnya yang tentang gendruwo itu. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.